Jadi begini Pak, dari pemerintah desa dalam hal ini tidak ada menghalangi untuk penagihan itu. Yang penting proses penagihan ini jelasnya apa? Ada bukti bagaimana apa namanya? Ada kertas nanti kami akan serahkan yang kemudian akan ditindaklanjuti di kantor kami. Nanti menyusul realisasinya Pak. Ada kwitansi nanti. Jadi saya bertanda tangan. Ini kepala bidang yang kepala. Itu artinya kalau misalnya nanti yang kami takutkan bagaimana orang tidak percaya, orang di desa yang akan serah gitu ya. Iya maksudnya. Kalau kami ini Pak, yakin saja Pak, kami ini permintaan dari kami Pak Bupati, kemudian yang di turunannya ke Pak Kabang pendapatan, kami ujung tombaknya di depan. Artinya kami silakan saja. Iya. Memang kami sudah pakai Pak Kabang. Iya. Kayaknya ini yang sudah ada hasilnya ini belum, karena ada yang mungkin baru 3 keping 2 keping, bagaimana kita menghubung seperti itu tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Memang tujuan kami nih Pak, kami sebenarnya sudah klasterkan ini, kami sudah klasifikasi petani besar lah yang kami sasar ini yang jadi target utama kami itu. Untuk tim terpadu kali ini. Jadi itu barangkali kami meminta nanti Pak pendampingan dari desa untuk menjadi petunjuk bagi kami di lapangan. Itu ada Pak Dusun. Oh ada Pak Kadus. Oh. Karena kami cuma 3 orang saja Pak. Oh iya. Ada kegiatan di Sabang, sebagian ada ke Sabang. Oh iya. Dan ada kegiatan nanti ini aparat sebagian ini. Oh pada sebagian. Iya di ada kegiatan. Ada kegiatan 17 Agustus lomba. Sebagian antar masyarakat ke sana. Pak, dari desa kami ada di Jakarta, mungkin besok baru balik kemari. Oh iya. Pak Sekdes kami ada kesibukan pribadi. Kalau saya dan Bapak siapa ini? Saya Pak Agus. Pak Agus. Itu saya. Ya. Sebagai apa sih Pak? Saya kalau berencana Pak. Iya. Kepala urusan berencana. Oh kalau kepala urusan perencanaan atau perencanaan. Kalau perencanaan siapa? Kira-kira sudah berapa lama ini Pak? Usaha balik ini? Kalau mungkin 4 tahunan tapi tidak jaminan lah. Kalau mau berhasil itu triknya susah gampang itu. Biar bagaimana percaya tidak percaya, ini gedung ini 2 tahun sampai sekarang ini untung-untungan belum sampai 100 ekor. Oh Belum 2 tahun ini. Iya. Kemarin saya ada popper kemarin 2 tahun belum dapat 5 juta. Belum dapat ini juga. Ya. Oh. Kalau di 2022 Pak, kira-kira berapa kali panen? Banyak kali panen karena sejak panen ini kan tergantung kebutuhan pertama, kemudian tergantung pada 10 detik saja lama. sama kebutuhan. Cepat, full memori ini banget. 10 detik saja. Banyak gedung sekarang ini masalahnya. Bisa Bapak cek gedung di sini ini tiap 6 bulan, bukan bulanan, tiap 6 bulan cek berapa gedung baru. Sementara Walet ini enggak kayak kemarin. Kalau kami dari pemerintah daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah, ingin meminta partisipasi Bapak sebagai petani walet, kira-kira berapa kegilasannya Bapak untuk kekerasan aturan dulu dipegang. membantu kami? Maaf. Bapak yang aturan, Bapak dari Dinas Pendapatan Daerah, sementara aturan mau kolektif atau bagaimana? Iya. Biar bagaimana? Biar Bapak pejabat Halo, jangan sebutkan pengenaan pajak walet itu dikenakan tarifnya sebesar 10%. Jadi semisal tadi Bapak transaksi penjualan itu 2.500.000. Nah, tinggal dikali 10%-nya itu Pak. Kalau kita bicara aturan ini Pak. Berarti 250.000 dari 2,5 juta. Seperti itu Pak. Kalau Bapak transaksi lagi 2 kali, 3 kali, tinggal dikalikan lagi Pak gitu. Ya, saya ngerti. Sekarang kan ada timbal balik, saya bilang sejauh mana pemerintah memberikan pencerahan terhadap masyarakat atau pajaknya saja cukup tanpa binaannya bagaimana. Tetap ada timbal balik. Dari dinas pertanian, dari pertanian, katakanlah Yasin Limpo mengatakan sudah
secara nasional kah peraturan ini kan itu juga Iya. tidak bisa langsung melakukan begitu saja juga. Sebenarnya kalau bicara aturan ini Pak, apa yang kami lakukan hari ini, Ya. memungut walet, itu aturannya sejak tahun 2011 Pak. Undang-undangnya sendiri sejak 2009 Pak. Sudah lama sebenarnya. Hanya saja Pak Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah melihat kemungkinan dalam beberapa tahun kemarin itu belum dilihat sebagai potensi Pak untuk dipungut. Nah, karena jenjang waktu yang sudah begitu lama dari tahun 2009, kemudian perdanya tahun 2011, sampai dengan saat ini Pak, 2022, sehingga diambillah tindakan untuk memungut walet tersebut Pak, karena jenjang waktu yang sudah begitu lama ini diberikan kepada petani walet. Jadi bahasa sederhananya diberi kesempatan kepada petani walet ini Pak sejak 2009 itu tidak dipungut. Bahasanya Padahal undang-undangnya sejak tahun 2009 Pak. Gitu. hampir semua sistem aturan memang begitu. Iya. Sekarang kata dinas seperti dinas pendidikan misalnya, kurikulum tahun begini misalnya belum sampai di daerah terlaksana, ada kurikulum baru, sama dengan begitu ada perda baru. Itu masalahnya. Misalnya Jadi kalau untuk pajak sendiri Pak, yakin Pak sampai detik ini belum ada perda yang mengatur terkait aturan yang baru. Kita masih berpedoman kepada perda tahun 2011. Jadi bisa dibayangkan Pak, tahun 2011 rentang waktunya sampai tahun 2022. Berapa tahun itu pemerintah daerah memberikan kelonggaran kepada petani walet untuk mengembangkan mereka punya usaha. itu saja. Belum pernah memberikan pencerahan terhadap petani walet. Kadang-kadang makanya pemerintah ini asal pungut saja, atau katakan asal pungut pajak misalnya kan, asal pungut pajak. Sementara dia tidak pernah memberikan pencerahan begini, trik untuk berhasil, itu tidak pernah. Ini ada tambahan Pak Bahar? Jadi yang begini Pak, kalau intinya ini pajak yang walet ini dilakukan ini intinya dari hasil penjualan kita. Nah, penjualan kita itu kita nggak tahu berapa. Dia tidak tentukan, fleksibel kan? Iya, fleksibel dia. Jadi fleksibel dia Pak. Makanya Pak Kabit tadi atasan saya itu sampaikan tadi seperti begitu. Sukarela apa? Nah, tapi sebenarnya Sebenarnya nggak kalau begitu ya. tidak ada bahasa aturan sukarela, maaf sekali Pak. Iya, betul. Saya ngerti Pak. Jadi begini, Bohong itu kalau aturan sukarela itu bohong, Nah, itu begini, Pak. kebijakan itu namanya. Salahnya ini Pak. Maksudnya tadi dari bahasa tadi maksudnya seperti begini maksudnya. Itu dari penjualannya kita Pak. Itu. Jadi apa yang Bapak sampaikan ke kita, yang tadi entah 10 kali atau Ya. 15 kali, kita minta Bapak berapa yang Bapak sampaikan itu yang kita terima. Jadi ada kontribusi ke daerah Iya. mengenai pajak ini. Seperti bilang, jangan sengaja bilang Iya, berapa maksudnya- partisipasi, maksudnya- saya tidak suka begitu. maksudnya- Kalau aturan silahkan bikin dulu Iya. aturan yang definitif. Saya juga dari Kalau aturan Pak jelas sekali dari undang-undang sampai perda, perbuk sampai turun ke bawah perbuknya. Jadi dari atas ke bawah itu lengkap sekali Pak. Jadi kita lakukan seperti itu. Jadi ini aturan nasional sudah itu mengenai pajak walet itu sudah semua se Indonesia ada. Pajak walet itu. Saya tambah sedikit ini. Mungkin maksudnya Bapak ini adalah ada aturan secara tertulis dipegang oleh pada mereka itu bahwa seperti ini. Kalau kita Iya, kan ada bahasa konfliknya orang belakangan sekarang, katakanlah saya Jadi begitu, belakangan begitu. siapa Padahal- tahu bisa pemerintah kan bisa saja dituntut juga ulang kan. ya, tapi untuk sementara bahwa dari dinas pendapatan itu kan seperti itu dia punya bahasa tadi itu. Bukan apa namanya ini, kalau cerita kehilapan sebenarnya berarti sumbangan. Nah, sumbangan itu tidak benar itu Pak, memang tidak benar ya. itu. Jadi itu cerita persoalan kalau kehilapan berarti sumbangan. Tapi kalau kita pakai bahasa kebijakan yang bisa Bapak ambil atau kontribusi PAD tentang rumah burungnya Bapak itu, untuk kontribusi PAD-nya itu berapa kemampuan Bapak untuk berikan kepada daerah. Itu intinya. Itu yang kami minta. Jadi kalau cerita tadi awal Tadi itu kan sumbangan tadi dibilang kan. Mungkin begini. bahasa Mungkin keikhlasan. tadi begini karena kita datang secara ke
ada yang gara saya sudah Ya. ada yang ini. Jadi Bapak sampaikan saya berapa. Ya, Karena begini Pak, mau saya terus terang saja. Kalau saya minta sesuai aturan Pak, Iya. kemungkinan berat bagi Bapak. Berat. Per transaksi itu Pasti demo masyarakat juga. Nah, itu. Maukah Ya. kan begitu karena Ya, itulah. begini Bapak tahu sendiri. Kalau siapa mau lihat sarang walet saya, berapa persen yang ada ini supaya Bapak ini 2 tahun lebih saya punya ini dengan catatannya Iya. supaya Nggak usah. nanti bohong-bohongan ini. Nggak perlu kita, Nggak nggak percaya, perlu, Bapak, kami nggak percaya, perlu, nggak perlu cari. Kita lihat sendiri Iya. ada tidak itu. Nggak perlu kita cari sampai situ Pak. Iya. Maksudnya Iya. Bapak punya penyampaian saja. Itu yang kita. Makanya saya minta saja keikhlasannya Bapak. Iya. Artinya saya Iya. tidak hitung secara aturan Iya. Pak. Kalau secara aturan setiap Bapak transaksi penjualan 2.500.000, 2.500.000, 2.500.000, 2.500.000. 5 kali nih Pak, berarti 10 juta. 10 juta ini Pak dikalikan 10%. Jadi begitu Pak. Iya. Jadi Kalau 10 kali 2.500.000 berapa? 20. 2 juta saja. 2,5 kali 10 berapa? 25 juta. Nah, 25 juta Pak, 2 juta kalikan 10%. Karena kita juga tidak ingin terlalu mempersulit Bapak, jadi kami minta keikhlasan. Artinya Iya. Penyampaian Bapak itulah yang penyampaian kita. Bapak itu yang yang Bapak kita, bisa bantu kami, bantu daerah dari Karena hasil aturan jelas. petani waletnya Bapak itu. Berapa yang Bapak Iya. sumbangkan untuk daerah, untuk pembangunan, Iya. untuk pelayanan kesehatan, kemudian untuk bantuan-bantuan sembako dari Berapa dia sumbang karena biar bagaimana tetap bocorannya yang Karena- besar akan beda perlakuan. bohongnya yang lebih banyak atau bagaimana kan begitu jadinya. Nanti Iya. datang saya kemari saya ada di tempat di rumah satu hari ini. Begini saya Pak, kita minta maaf. Kita Ya, gara-gara membangun begini bisa begini enggak. Saya ini istri pegawai, kelapa ada kan gitu misalnya iya, ini. iya. Makanya saya minta perbandingan kalau ada perbandingan dokter saya sudah saya lihat Nggak usah. daftar Nanti orang Bapak pada saya sana. nanti jadi Saya perbandingan lihat ke sana. Orang karya Iya. mungkin Nggak saya usah tahu kita- sudah itu. Oh ini Kalau Bapak yang kita jadikan Maksudnya perbandingan kita. biar Ya, lain untuk supaya Bapak mulai di sini. ada lah. Sebagai Berapa contoh saya Bapak di Bapak? sini, Bapak telah berkontribusi untuk daerah, Iya. memberikan Bapak sumbangan. sampaikan saja Pak. Lihat saya yang besar-besar dulu ke sana datang saya sebentar saja 1 jam Bapak datang kemari saya ada di rumah ini. Saya lihat yang besar dulu karena saya malah yang besar biasa bohong-bohong itu Iya. Pokoknya mana yang jadi penyampaian Pak, itu sudah itu Pak. Makanya nggak usah karena kesana saya kemari gitu tidak Pak. suka yang besar-besar bohong yang kecil makanya sama dengan orang curi ayam ditangkap dia lolos itu lebih begitu saja. Iya, iya, iya. Jadi Pak, kita Datang saja sebentar nanti saya sumbang. oh iya Pak, iya. Oke ini jualnya. Iya Pak, mari Pak. Ya kalau ada pokoknya Makasih Pak. Nanti kita ketemu. Khususnya barang pendapatan daerah. Tujuan kami kedatangan kami kemari yaitu untuk bagaimana kemudian mempercepat realisasi penerimaan dari pajak sarang bunga. Itu tujuan utama kami. Kalau kami boleh tahu Pak, untuk usaha waletnya Bapak sendiri kira-kira sudah berjalan berapa lama Pak? Kecil aja yang pertama yang belum menaikkan ini Oh, 4 kali 5. 4 kali 5. Iya, sudah ada tambahan di belakang. Waktu 5 tahun itu berapa kali sudah transaksi panennya untuk penjualannya? Panennya kalau pastinya misalkan kadang 2 bulan 3 bulan karena jumlah burung kan masih sedikit kita belum berani ganggu gitu. Oh, 2 bulan sekali itu Pak, berapa biasa penjualannya? Jualannya Iya. ya tergantung harga sarangnya lagi. Sekarang ya. Berapa biasa kalau Biasanya kadang 10 juta 1 kilo per kilonya. Tapi kalau ya tinggal dikali berapa dapatnya kan. Oh, gitu. Ya, kadang 9, tapi itu pun ada klasifikasinya. Iya. Ada yang mangkoknya, ada yang pangkahannya, sudutnya. Jadi sedikit mungkin saya beri penjelasan ke Bapak terkait bagaimana pengenaan ikan itu ada aturannya, ada undang-undang. Makanya itu dikatakan pajak Pak.
Ketika tidak ada aturan atau undang-undang maka dikatakan pungli. Nah itu. Ketika tidak ada aturannya undang-undangnya dikatakan pungli. Jadi berapa transaksi per penjualan Bapak. Jadi misalnya tadi Bapak jual 10 juta. Nah, kalikanlah 10%, itulah pajaknya. Pajak yang Bapak sumbangkan ke daerah, Pak. Jadi kami ini kalau sederhananya dikatakan meminta kesediaan Bapak, sukarela Bapak untuk berkontribusi ke daerah dalam rangka untuk membangun, untuk bantuan-bantuan yang diperuntukkan kepada masyarakat dari dinas sosial, PKH-nya, program keluarga harapan, kemudian bantuan sembako, pelayanan kesehatan pun distribusinya dari pajak yang masyarakat bayarkan, Pak. Jadi kalau berbicara meminta kesediaan waktu sekolah itu misalnya untuk anak-anak itu dari pajak yang dibayarkan. Kalau boleh tahu usaha waletnya itu sudah berjalan berapa lama? Kalau saya punya gedung itu kan gedungnya yang pertama itu kan 4,8 kecil Pak. Nah, itu gedungnya sudah berumur kurang lebih ya 4 tahun lah. Tapi waktu ini kan sempat kejadian mungkin teman sini nggak tahu kan, karena itu kan tidak mungkin kita umbar. Nah, diserang hama tikus 2 kali. Jadi yang memang dulu kalau teman sini kan tahunya dulu memang saya panennya lumayan, maksudnya adalah sedikit, bisa untuk ya tiap bulan lah, pengeluaran tiap bulan tapi dengan habis diserang tikus itu kalau dihitung burung yang meninggal itu, yang mati itu lebih sering jadi bisa kita tanya juga Pak Dusun, Pak Dusun 4, dia mungkin tahu saya habis datangkan konsultan dari Palau untuk rehab ulang. Jadi kalau dibilang panenan sekarang seperti dulu itu nggak betul sudah itu Pak, begitu. Maksudnya saya mulainya sekarang mulai tanggal 24 bulan 7 saya on kembali, baru itu gedung itu baru berehab. Pokoknya dalam itu baru semua. Jadi kita tahun ini Pak ya? Iya, tahun ini. Jadi kita mulainya dari nol lagi. Oh iya. Nah, begitu. Memang umur gedung yang pertama itu lama, umurnya sudah 4 tahun. Gedung yang kedua yang nyambung ini kan baru beberapa tahun, 1 tahun mungkin. Sekarang kalau dijebol itu kan otomatis burung juga ya kita tahu sendiri kan mulai kabur lagi begitu. Mau tidak mau karena habis diserang tikus. Iya, diserang tikus. 2 kali masalahnya diserang Pak, kalau cuma 1 kali masih kemungkinan bisa kan. Ini 2 kali diserang tikus. Teman sini mungkin tahunya cuma ya panenannya yang dulu begitu kan, karena kita juga pas diserang hama tikus begitu tidak mungkin kita umbar kan, oh saya punya walet diserang tikus kan tidak mungkin. Ngapain kita sebar sama orang lain kan begitu. Sebenarnya Pak, kalau dulu kami sampaikan barangkali bahwasanya untuk pajak walet itu sendiri Pak, sebenarnya kalau kita berbicara aturannya sejak tahun 2009 itu undang-undang yang mengatur sini sejak 2009 undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi bisa dibayangkan Pak, pemerintah daerah itu Kabupaten Donggala khususnya Badan Pendapatan telah memberikan kelonggaran yang cukup lama Pak bagi petani walet. Jadi dari 2009 tentang waktunya sampai 2020 itu Pak diberikan kesempatan kepada petani walet untuk bagaimana kemudian mengembangkan usaha. Nah, kami artinya Pak, kalau saya boleh tahu Pak ya, seandainya ini kan saya baru bikin, apakah langsung dikenakan pajak itu Pak anunya waletnya, sedangkan itu walet kan belum tentu baru dibikin ada hasil. Nah, begitu. Nah, itulah maksudnya Jadi begini, saya, Pak. setahunya saya bagaimana Pak ya. Kalau pajak walet ini Pak diberlakukan itu bukan dari bangunnya. bangunannya tidak. Iya. Kita ambil dari hasilnya, hasil penjualannya. Oh, hasil penjualannya. Bapak penjualan 1 tahun ini berapa? 100 sekian. tiap 2 Itu bulan kali berapa? Itu kita datang itu tiap 3 bulan sekali. Kita lihat perkembangan Bapak, penyampaian berapa. Kita juga jadi Bapaknya sampaikan ke kita berapa itu hasilnya itu. Kalau ini kan baru saya ini ketemu dengan Bapak di sini. Kalau dulu waktu masih ada almarhum Pak Juder,
ada almarhum Pak Husen, kan beliau kepala desa. Iya. Memang panen-panenan dulu itu tidak ada istilah saya kalau 17 Agustus ada pembangunan masjid, selalu saya pasti menyumbang. Termasuk kemarin bencana di Maju Sigi yang banjir bandang. Oh iya. Nah, banjir bandang, bangga. Nah, banjir bandang termasuk juga ada saya salah satunya di situ. Anu. Cuma tidak mungkin kan kita melalui anu, jelas kita aparat desa kita lalui kan. Karena di situ tempatnya kita anu. Iya. Kalau dia biasa minta sumbangan di Gilingan, tetap biasa barangkali sumbang sekian ribu, sekian ratus ribu, tetap juga Pak. Mungkin kalau Pak Sukrianto yang sering ambil anu di sini Pak, ambil sumbangan di sini. Pak Sukrianto anunya operator desa itu yang biasa sering anu kemarin Pak. Kalau macam Bapak kan tumben saya tahu, tumben ketemu kan jadi ya kalau memang begitu aturannya, ya karena kita tinggal di daerah Donggala ya mau tidak mau harus ikuti aturan kan begitu. Kita doakan sukses Pak. Iya. Kalau untuk sekarang Pak terus terang saya bilang karena saya mulainya dari nol lagi begitu. Itulah kita doakan. Ya kalau itulah Pak kalau kita mau bilang kalau sudah 2 kilo 1 bulannya ya kita kan bicara enak sudah begitu bukan apa lagi begitu Pak kan. Pak Kabit saja bagaimana menyikapi Iya. dan baru mulai lagi toh. Dia pernah berhasil. Saya pernah berhasil itu sudah kalau kita bilang gagal ulang begitu. Dapat nama. Toh. Andai kata dulu kita ketemu. Sudah beliau Mungkin saya sudah rutin anu Bapak begitu. Ya, jadi Kalau semacam keilasannya lah Pak. Anggaplah ini kan baru mulai. Yang sebelumnya kan sudah berhasil. Kalau kami minta keilasannya sukareganya Bapak untuk berkontribusi ke daerah. Menyumbang ke daerah seberapa saja. Baru nanti kemudian 3 bulan kemudian baru kami datang kemari untuk mengecek apakah sudah. Iya, ini awal proses. perdana. Jadi untuk tahap awal kami barangkali Bisa sumbangsi Bapak saja untuk daerah Pak, untuk pembangunan daerah. Begini Pak ya, terus terang saya Pak ya, lebih saya terbuka Pak kan. Kalau aset di sini kan orang tua masih di kios ini, bukan saya. Saya sendiri sudah pisah dengan orang tua, kebetulan ada walet begitu kan. Ini yang kemarin saya datangkan konsultan itu saya habis 20. Terus terang saya bilang sama Bapak, saya habisnya 20, termasuk operasionalnya dari sana dia kemari. Saya tanggung dia makan sini, tanggung dia tempat tidur di sini. Termasuk ongkosnya bongkar apa semua itu saya habisnya sendiri Pak. Jadi saya minta maaf dulu Pak gitu. Kalau umpamanya saya sudah ada saya punya hasil sudah sana Pak. Saya mungkin tidak saya tutupi itu hasil kan bohong saya kan rezeki dikasih ngapain kita bohongkan begitu. Kalau itu Bapak kan dia bulan keberapa? rencana untuk 2 bulan ke depan. Siapa? 2 bulan ke depan Siapa, kita Pak? bisa Ada. Oh iya. Nanti dia juga belum ada. Pak Dewo. Belum ada juga. Oh itu Pak Oyen Santika itu. Siapa tahu bisa 2 bulan ke depan kita Ya, balik. pas kita kembali 2 bulan ke depan sama Pak Dewo. Iya, mudah-mudahan ada Mudah-mudahan sudah ada hasil. Saya kan sisipkan tutupi. sedikit Iya. Kita doakan Pak. Nah, berapa biasa kalau anunya Pak? Kita mau bilang mau anunya apa namanya? Nah gini Pak, Penghasilannya. perkaliannya, perhitungan. Iya. Jadi misalnya hasil penjualnya Bapak dalam 2 bulan. Iya. 2 bulan terakhir itu misalnya 10 juta. Jadi 10 juta itu sesuai dengan undang-undang kemudian ditindaklanjuti oleh Perda dan Perbuk peraturan bupati itu turunannya dikalikan dia dengan 10%. Jadi misalnya 2 bulan terakhir itu Bapak melakukan penjualan transaksi itu 10 juta. 10 juta, nggak 10 juta dulu ya. Jadi dikalikanlah 10% itu. 10% berapa? 1 juta. Itulah pajak yang Bapak sumbangkan ke daerah. Daerahnya. Kalau penjualannya 10 juta. Kalau penjualan 10 juta, kalau penjualan 5 juta, kalau 3 juta kali lagi 10%. Gitu. Kalau 5 juta dia berarti kenanya Udah 500.000. 500.000, iya. Kalau 3 juta 300.000. Yang jadi barometer Pak, penyampaian Bapak. Iya. Nah, karena kita tidak bisa tahu Itu- berapa itu Bapak kami punya. Kenapa Bapak jual gitu? Itulah kalau umpamanya kalau bahasa begitu kan Iya. kalau penyampaian dari kita kan kita tidak mungkin tutupi kan. Is- Tidak mungkin dia tutupi. Artinya begini. Kalau orang Bali bilang karma itu tidak kemana. Berani kau bilang sedikit kan nanti betulan sedikit, itu yang anu kan begitu, yang bahaya itu. Kalau kita bilang mau bilang 5 juta 1 bulannya, berarti kita terus terang 5 juta Pak kena-kenanya gitu. Kalau umpamanya kita bilang kita penjualannya kita 5 juta baru kita bilang cuma 2 juta sebelum penjualan. Nanti siapa tahu Karmanya itu. karmanya datang betulan kau dikasih 2 juta kan begitu kan. Oh iya. Jadi pemerintah ini tetap terima aja. Iya, kan artinya Kalau ya kalau macam Bapak kan tidak mungkin saya mau ajak Pak jual anu kan tidak mungkin Pak kan begitu sampai kan situ. mau lihat di gedung juga kan tidak mungkin karena itu sensitif Iya. sekali itu anu.
barang ya, betul. Terus terang ini Pak ya, saya di kunci wallet ini belum saya pegang karena ini 3 bulan pertama setelah rehab ini sama sekali saya dikasih belum dapat kliknya ya. ya. Karena begini Pak ya, ini konsultan saya bilang ini yang dari Tolai, dia kasih saya kunci cuma sampai di tempat alat anu saja Pak, alatnya wallet macam ampli, tenaga surya, aki, cuma sampai di situ aksesnya saya Pak untuk cek itu. Setelah ke dalamnya itu masuk di gedung tempatnya bersarang itu saya tidak dikasih masuk 3 bulan selama Pak. Nah, jadi kan otomatis kalau Bapak mau 3 bulan berikut datang kemari jelas sebelum ada jual Pak, begitu Pak. Mungkin 3 bulannya kemudian mungkin sudah saya berani jamin pasti ada saya mau jual begitu. Boleh. Kalau umpamanya konfirmasi lewat telepon saja by phone bisa. kapan Bapak melakukan penjualan? Iya, kalau umpamanya nanti seandainya saya sudah ada sedikit ya rezeki penjualan, mungkin saya pasti sampaikan. Langsung sampaikan ya Pak Kabit. Boleh saya minta Kalau di sini Pak siapa semua yang sudah Ini kita sudah ketiga. ketiga ini? iya 3 Jadi yang ujung cuma tadi namanya Pak itu tahu tadi Pak. Pertama tadi siapa namanya? boleh tahu nama HP boleh 0852 5622 3288 0852 5622 3288 Pak Erik. Warisan Agung ya. Iya, Warisan Agung. Itulah seperti saya bilang yang sudah lewat Pak, kan macam 17-an, ada lomba-lomba di desa. Saya pasti ada sumbangsi. Tidak mungkin tidak. Pasti saya ada. Ya walaupun tidak banyak namanya kita seikhlas kan, kalau begitu kan ikhlasnya kita dipakai Pak kan itu. Kalau ini kan bicara peraturan sudah kan begitu. Di sini banyak gedung Pak, kalau kita mau bicara gedung di sini banyak gedung Pak. Kalau saya hitung itu Pak ya, saya biasa namanya tidak ada kerja aja sama malam-malam hitung berapa gedung di Mukti Agung ini, lebih 30. Mukti Agung. Terus Mukti Agung saja Pak, tidak kita bicara parisan. Beda Warisan Agung. Tidak, dusun ini yang beda Pak. Oh, Kita dusun orang Bali ini kan dusun 4, dusun 5. Kalau dusun sebelah kan 1, 2, 3 dia. Kita bicara dusun, kalau dulu kan namanya Mukti Agung ini. Namanya dusun sekarang dijadikan dusun Mukti Agung. Kalau kita bicara dua dusun saja ini sudah 30 lebih gitu. kamu petani yang bisa dikatakan Berhasil kalau kita mau bicara begitu Pak ya, bicara berhasil gitu. Kadang-kadang orang cuma diam. Karena di sini kebanyakan Pak takutnya congkel pintu. Karena kejadian di sini belakang rumah ini Pak. Dia sudah bicara sekian saya panen, sekian saya panen. Terakhir jebol. Ulang dari awal juga dia Pak. Kasihan dengan ampli-amplinya, dengan Twitternya hilang semua. Orang yang anu. Karena itu sudah kita bicara hasil sudah. Begitu. Itu sensitifnya wallet itu Pak. Hanya gambaran saja. Ya, artinya kalau kita sebelahan kita punya rumah dengan gedung, masih bisa kita bicara. Karena kita pengamanan otomatis 24 jam di rumah. Tapi kalau macam saya, gedung saya di bawah, jauh. Saya tidak berani bicara hasil. Kalau saya bicara hasil, jelas sudah yang lain-lain muncul. Nah gitu Pak. Karena pengamanan juga di sana kan cuma orang lewat saya pengamanannya. Iya, kalau orang lain senang dengan kita, kalau tidak kan itu yang kita takut Pak. Itu yang membuat orang tidak berani mengakui. Itu sudah Pak hasilnya. Kadang-kadang di situ yang sembunyi itu. Banyak tidaknya dia sendiri. Dia sendiri. Jelas kalau kita mau bilang kalau saya sendiri pakai gambaran Pak ya. Kalau orang lain dia jual 5 juta, paling di atas 1 juta. Saya berani jamin. Pasti begituan. Karena bagaimana, tidak mungkin dia bongkar semua Pak. Tidak mungkin. Biar Haji Lembah juga kita bilang bicara begitu, tidak mungkin dia bongkar semua. Sekian puluh kilo panen, tapi tidak berani kan. Saya mau mengambil risiko Pak. Gitu. Tetap kami konsultasi terus. Iya. Apapun laporannya, kami Pemda Tetap catat. Karena kalau mungkin Pak Wayan itu kondusun tahu persis, karena saya sementara bongkar gedung, dia lalu lalang di situ depan gedung. Dia tahu persis itu Pak kalau informasi. Iya. Artinya saya minta kebijakan dengan Bapak. Artinya kan saya punya gedung baru juga. Kalau memang dulu tidak diserang hama, saya pasti kalau sudah orang Pemda datang, apalagi sudah daerah yang anu kan, artinya kita hidup di sini ya. Itulah informasi yang kami dapat. Iya. Insya Allah Bapak sukses. Iya. Iya. Begini juga. Pemberi ya. Pajak kualitas.
pajak komisi Iya. ini kan share assessment. Jadi penyampaian bapak Itu yang ya, itu sudah. Saya bukan kita Pak. ke bapak sampai yang kita. Artinya kalau macam pajak tanah kan aparat yang datang kemarin sekian sudah kohirnya, sudah dia tahu persis kan sekian tanah mau sekian kohirnya. Itu Kalau dari bapak ini. Kalau ini kan Dari hati ke hati. dari memang dari yang punya gedung sendiri. Kejujuran ya, kejujuran dari hati. Itulah saya bilang mudah-mudahan lah semua jujur. Karena biasa begitu Pak. Biasa begitu. Kalau kita tanya teman, sudah berapa kilo panen? Mungkin dia bilang ada sedikit, paling ons saja. Padahal yang dia jual tuh bicara sama saya begitu kan, cuma tidak enak kita bocorkan. Sekian dia panen kan tidak mungkin begitu. Jadi Pak, Gitu. kami Saya pamit nanti. Oke Pak, Mudah-mudahan berhasil ya. Terima kasih Sampai ketemu. informasi juga. Iya. Berapa lebih 3 tahun? progresnya itu, prospek apa progresnya Lambat. penghasilannya Pak. Lambat. Oh lambat Pak ya? Dalam Karena di tengah pemukiman. iya. Oh. Tapi adalah Pak yang dipanen gitu. Sementara ini saya belum panen. Oh, belum ada panen. Tapi kemarin kena ada ya. Sedikit ya. Kalau teman-teman ada. Oh, teman-teman. Kalau cuman belasan sarang gitu nggak pernah saya panen. Oh, belum pernah Pak. Iya. Oh. Karena saya ambil, tapi saya pikir dikembangkan dulu. Iya, betul. Oh. Apa namanya? Dibiarkan dulu. Iya, apa namanya? Kembang biarkan. Dikembang. Iya. 2019. Gempa kan 18 gempa Pak Iya, ya? 19 dia. 19 bangun awal. Burunya kira-kira baru berapa kira-kira kalau Dulunya di bawah 100. baru di bawah 100 Pak? Memang sama sekali belum pernah melakukan perjualan Pernah Pak? panen cuma sekitar berapa itu? Belasan aja. Oh, belas. Oh, pernah panen juga Pak? Iya, saya pikir masih biar aja dulu. Iya, masih peremajaan. Kuning gitu, biar. Peremajaan. Iya. Progresnya kurang bagus memang kalau di tengah pemukiman. Iya, di sini bagus. Kali pinggir sawah gitu. Oh, di sini ada banyak juga teman-teman yang Lumayan. seusaha gini Pak. Banyak, lumayan. Seprofesi begini yang bisa dikatakan berhasil gitu. Yang berhasilnya berapa persen? Mau berapa persen? Kan baru-baru ini kita ini. Oh iya iya. Orang baru bikin 1 tahun. Ya, belum bisa dibilang berhasil lah. Iya. Masih galau. Oh, berarti Pak. Saya punya gedung kan, ini saya rasakan baru-baru. Belum di plester lagi. Oh gitu ya. Kalau bagus sudah saya plester, ini saya sambung sudah. Iya. Sudah pernah panen tapi tidak mungkin ya. Iya. Tidak bisa dipanen rutin. Iya. Saya sudah pernah sekali panen. 1 tahun mungkin saya panen 1 kali. Iya, 1 kali ya. Itu pun sarangnya kuning. Kita berapa juga? Belasan aja. Maksudnya berapa ketika di transaksi dijual itu Pak? Ya di bawah 1 juta. Oh, di bawah 1 juta aja. Dengan ongkos budget kita yang banyak ini. iya ada. Iya. Belum ada apa-apa. Kami pikir Pak sudah Belum bisa dibilang berhasil. iya masih dalam tahap proses. Kalau kan bisa diburung dicek dia maghrib itu banyak kalau yang banyak. Oh, iya. Kita di sana jujur kayak kan. Nah, iya. Apa kita bohong? Iya. Iya. Kalau orang-orang yang di pinggir-pinggir sawah gitu bisa dibilang berhasil. Iya. Memang 3 tahun belum ada perkembangan. Banyak kan gedung sini. Jadi kemarin pernah panen di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta. Berarti bisa dikatakan Masih dalam tidak proses berpotensi untuk dipungut. Jadi Pak, kami pamit mau lanjut ke sana Pak. Iya. Iya. Makanya saya mau cari lokasi ini kalau bagus mau bikin di tempat yang lain. Oh iya. Kembali ke bapak. Iya nanti itu Pak Sri nanti ada bukti dari kita baru ke BPD dari BPD ke Bapenda baru kembali lagi Kembali lagi. Ada kembali hasil bahwa SPP sudah ini store pajak bayar.
bukti Iya, SSPD bukti, ya. bukti realisasi apa namanya PAD yang telah kita keluarkan itu. Ya, gitu dari sini 3 bulan berikutnya lagi lihat kita datang lagi apa buktinya. Nanti penyampaian dari bapak saya kita terima. Nah, mungkin kita ikuti. Apa semua ini barang? penyampaian. Iya. Ini barang. Jadi barang dia setiap perjalanannya mereka ya, dari buat sarang sampai terbangan hanya sekitar 3 bulan. Mulai awal buat sarang di apa satelit itu saya. Mulai dari dia buat sarang sampai jadi sampai bertelur sampai terbangan hanya itu kisaran 3 bulan perjalanan mereka punya. Jadi kita 1 tahun itu kadang-kadang 3 kali saya baptis. 3 kali kalau memang itu juga 3 kali kita 1 tahun baptis karena dia bisa 4 kali karena dia tiap-tiap 3 bulan itu begitu dihilang sarang bikin lagi. Bikin proses lagi di tempatnya itu lagi dia bikin. Nah, selama itu sampai 3 bulan itu menunggu sampai dia terbang lagi anaknya, dihilang lagi begitu. Oh iya. Tidak, maksudnya tidak setiap habis hilang lagi, tidak. Prosesnya 3 bulan di perjalanan. Begitu dihilang sarang, datang lagi dia bikin sarang situ lagi. Setelah itu perjalanan 3 bulan, bikin sarang sampai jadi, sampai bertelur, sampai mengeram, menetas, terbang anak. Perjalanannya sekitar 3 bulanan. Bisa diambil lagi. Kecuali yang sudah banyak. Kenapa orang banyak? Karena memang komunitas burungnya sudah banyak. Kalau sudah tahunan sampai 5-6 tahun kan sudah banyak komunitas burung. Makanya kadang-kadang mereka panen terus itu banyak-banyak. Tapi burungnya kan so banyak. So banyak. Iya. Kalau kita baru punya ratusan burung itu kadang-kadang diambil 1 biji batu mulai. Tapi ada. Jadi begitu barangkali saja Pak. Iya. Nah, nanti insya Allah untuk tidak lanjutnya barangkali Pak Aman nanti yang Iya, insya Allah. berkomunikasi dengan Pak. Jadi Pak, Iya. kami permisi Pak. Oke. Terima kasih atas Yuk. waktunya.